Ya ini, ya saya suka tuh bahwa RTP 3 itu juga jangan hanya diisi oleh orang-orang sepuh. Kita sudah harus menggarap pemilih pemula ini. Bagaimana memperkenalkan P3 terhadap milenial kalau kita pengurusnya tidak ada milenial. Dan bagaimana juga kepengurusan DPC, PAC itu juga harus orang-orang milenial juga. Di DPC juga harus ada. Kalau tidak kita kalah. Ya, milenial itu kan jangan miliknya misalkan partai pendatang baru lah. Ke depan bagaimana pimpinan-pimpinan partai sudah memikirkan hal itu. Jadi caleg itu bukan hanya yang mau tapi mampu. Karena kalau mampu itu M-nya banyak. Mampu ini, mampu itu, mampu ini, mampu itu. Bisa M10. Kemarin pada saat kita milad di DPW berdiskusi dengan BEF bahwa suara DPP yang dihitung oleh KPU pusat itu bertolak belakang jauh dengan suara yang ada di kabupaten. Jadi kalau kita ingin meraih 5% sebenarnya bukan hal yang susah, asalkan niat PD kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat. Kalau undang-undang pemilunya tidak dirubah, tolong juga harus jadi warning bagi pimpinan di DPP apabila undang-undang pemilu nantinya dirubah, ada pemilu lokal dan pemilu nasional. Untuk meraih 5% bukan lagi hal yang mudah, susahnya setengah mati karena nanti akan berjuang sendiri. Kalau sekarang kan suara DPP, mohon maaf lah, kalau tidak ada bantuan dari kader-kader legislatif daerah, kabupaten dan provinsi, mana tahu itu. Apalagi misalkan calonnya itu adalah yang dari DPP, yang tidak tahu daerah, kampanye aja nggak pernah, jumlah kecamatan aja nggak tahu mau mana. Dan kalau misalkan untuk mempertahankan P3 itu selaku peserta pemilu, bagaimana membuat peta politik atau dapil-dapil ini supaya benar-benar 5% misalkan untuk jadi 70 kursi lagi misalkan, atau 38 kursi atau 72 kursi, kan harus jelas. Kalau 70 kursi kan gitu lah, haruslah di situ. Carilah orang yang mau di situ. Punya uang berapapun juga, kalau Bapak tidak turut tidak tahu ya habis-habis juga. Tapi kalau kita sudah kompak dengan DPC, dengan DPC selaku yang punya wilayah, yang punya kecamatan gitu kan, akhirnya kan kita bisa membagi-bagi. Nih Pak, di sini Pak kita harus kampanye buat apa Bapak buang-buang garam ke laut? Ini warna hijau, kita lebih perkuat di situ. Ini abu-abu, itu juga kita. Tapi kalau orang yang udah gelap, buat apa kita ini? Capek-capek. Misalkan kita dapat satu suara, tapi dengan pelurunya misalkan membunuh satu orang dengan bom gitulah. Kan harusnya membunuh satu mah cukup aja dengan satu peluru kaliber 36. Terus baik di kabupaten, wilayah maupun di pusat, sama-sama lah punya tujuan, punya misi ya, bahwa bagaimana ke depan ini P3 bisa bertahan. Kalau misalkan sekarang kita ingin di 11% atau dengan 15 juta suara, kan bahwa kalau suara yang dihitung itu suaranya kabupaten, saya kira nggak terlalu berat. Tapi kalau yang hitungnya adalah pusat, itu sangat berat. Di Kabupaten Bogor ada 6 anggota dewan, itu suaranya 300 ribu. Tapi yang masuk ke pusat itu cuma suara partai dengan dewan itu hanya 170, berarti hilang suara 130 ribu. Ada apa tuh? Itu yang harus dievaluasi oleh pimpinan DPP. Inilah ada yang harus diperbaiki. Kepada teman-teman juga, apalagi bagian ya wakil ketua bidang advokasi, hukum dan perundang-undangan harus cepat gitu. Dan di DPP juga harus benar juga, apabila ada aturan baru itu sampaikanlah ke ketua DPC, tapi cek Q-nya langsung gitu, wakil ketua atau wakil sekretaris bidang ini gitu. Kan kita jarang sekali rapat kerja itu misalkan bidang hukum semua, enggak pernah. Rapatnya terbatas aja kan. Masing-masing bidang itu ada rapat kerja lah. Jadi apa yang disampaikan itu nanti bisa sama gitu. Jangan hanya milik ketua dan sekretaris saja. Sementara ini kan rapat-rapat itu, kalau ketua dan sekretaris yang bagus kan nyampe ke anak buah, kalau yang tidak baru-baru tahu.